Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bangunarjo, bahkan saudara kita yang ada di Tawangmangu, teman-teman yang ada di Surakarta, saudara kita yang ada di Papua maupun saudara kita yang ada di Jakarta. Rupa-rupanya live acara ibadah Gereja Baptis Indonesia Bangunarjo ditonton sampai di Papua, bahkan Jakarta. Terima kasih. Semuanya boleh melihat layanan Tuhan dalam setiap ibadah Gereja Baptis Bangunarjo dalam rangka COVID-19, di mana jemaat tidak bisa beribadah di gereja. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kita hari ini mengadakan kebaktian oleh karena hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita bersama-sama ibadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Namun demikian Ibu Bapak Saudara, seperti janji kami atau janji saya dalam 2 kali pertemuan tanggal 10 dan tanggal 17, saya ingin menyampaikan dan menyelesaikan tugas firman Tuhan dengan tugas-tugas atau sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga selama 40 hari masa kebangkitan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada masa penampakan diri kepada murid-muridnya, apa saja yang dilakukan Tuhan? Saya sudah sampaikan pada hari pertama, pada tanggal 10, perkara yang pertama, Tuhan Yesus Kristus memulihkan kepercayaan murid-muridnya, di mana murid-muridnya mengalami krisis kepercayaan. Pada tanggal 17 hari Minggu yang lalu, khotbah saya, Tuhan Yesus menyelesaikan satu visi dan misi, yaitu gembalakanlah domba-dombaku, atau seorang gembala yang boleh melayani gereja yang didirikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberikan tugas kepada gembala-gembala untuk mengembalakan jemaat. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan masuk dalam kebaktian. Dan pada saat ini yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus akan menyelesaikan tugas dan misinya di masa kebangkitannya sebelum kenaikannya ke surga. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa dan memohon kepada Tuhan, menyerahkan kebaktian perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kami hamba-Mu bersama seluruh umat Tuhan bersama-sama beribadah, baik jemaat Bangunarjo, Tawangmangu maupun jemaat yang lain yang mungkin ada di luar kota, di Jakarta, di Papua, di mana mereka berada. Tuhan berkati sehingga ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan dan kami boleh memuliakan nama Tuhan, merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Menyerahkan acara ini dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dan memuliakan Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Thank you.
selanjutnya saya akan berdoa, bersyukur dan bersyafaat kepada Tuhan. Silakan Ibu Bapak Saudara berdoa. Bagi yang saat ini dalam masalah, berdoalah. Bagi saat ini ada pergumulan, berdoalah. Pada saat ini ada yang sakit, berdoalah. Ibu Bapak Saudara silakan berdoa kepada Tuhan, dan saya akan mendukung doa Ibu Bapak Saudara dalam syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga yang mengasihi kami, di dalam Yesus Kristus yang memiliki mujizat dan menyertai kami di dalam Roh Kudus. Pada saat yang indah, hamba-Mu bersama-sama umat-Mu bersyafaat kepada Tuhan dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, kepada Tuhan menyerahkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sakit. Tolong Tuhan akan jamah mereka, Tuhan akan sembuhkan sakitnya, Tuhan akan memberkati umat Tuhan, dibangkitkan, dibangunkan, disehatkan kembali. Hamba-Mu berdoa jika ada pergumulan umat-Mu saat ini, kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap pergumulan dan permohonan umat Tuhan, sehingga umat Tuhan boleh menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan tolong mereka, sehingga mereka boleh melaluinya dengan baik. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap kehidupan dengan damai sejahtera yang ada daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam kondisi seperti ini pun kami berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan memberkati untuk umat Tuhan yang berkarya maupun yang tidak terlalu berkarya ataupun yang berhenti berkarya. Tetapi Tuhan penuh kuasa akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi seluruh umat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Engkau Tuhan Bapa di dalam surga akan memberkati untuk dunia ini, Indonesia, pemerintahan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruhnya sampai kepada RT dan RW. Kami berdoa juga menyerahkan gugus depan khusus untuk orang-orang yang menangani sakit penyakit corona ini. Tuhan memberkati para dokter, para perawat, para relawan rumah sakit. Tuhan juga memberkati seluruh relawan yang ada, TNI dan Polri juga Tuhan berkati, sehingga penyakit corona ini tidak menyebar kemana-mana. Penyakit corona ini boleh dikendalikan, dan di dalam darah Yesus boleh dihilangkan dari muka bumi, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kembali. Mohon berkat Tuhan memberkati bagi yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang kena corona dijamah disembuhkan, para dokter dan para perawat dan tim medis semuanya Tuhan berkati supaya tidak tertular corona. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyafaat kepadamu dan kami boleh memohon kepadamu. Kami berdoa dan memohon kepadamu dan memohon kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Menyerahkan Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Badan Pengurus Nasional, Badan Pengurus Daerah, Badan Yayasan-yayasan, yayasan rumah sakit, lembaga-lembaga. Tuhan akan memberkati gereja-gereja Baptis Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan rumah sakit Baptis yang ada. Saat ini Tuhan akan memberkati, sehingga kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Baik, setelah kita bersama-sama memuji Tuhan dalam rangka perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyelesaikan tugas khotbah saya mulai tanggal 10, 17, dan di tanggal 21. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus pada masa kebangkitannya sebelum naik ke surga. Lagi saya sampaikan pada bagian yang pertama, Tuhan Yesus Kristus menolong murid-muridnya dalam krisis kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus meneruskan visinya belum selesai pada masa sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, yaitu memberi tugas menggembalakan jemaat Tuhan. Pada hari Minggu kemarin tanggal 17. Dan pada hari ini khotbah yang akan saya sampaikan tugas Tuhan Yesus Kristus berlanjut, yaitu dalam kitab Injil Yohanes. Kita akan baca bersama-sama pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan pada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael yang dari Kana, yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku akan pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik kain lagi karena banyak ikan. Kata murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh banyak jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, setelah Yesus mati di kayu salib dan masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus Kristus bersama Simon Petrus kembali menjala ikan di Danau Tiberias. Mereka naik perahu, membawa jala, dan mereka kembali menangkap ikan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, pada masa panggilan murid-murid Yesus, dan Yesus memanggil mereka pada kitab Injil Matius pasal yang keempat,
ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius, Yohanes saudaranya beserta ayahnya. Mereka bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Dari awal latar belakang masa lalu, Yesus memanggil murid-muridnya. Ada 4 murid Yesus di sana, dan ada 4 murid Yesus kembali menjala ikan. Pada waktu mereka sedang di dalam perahu dan mereka sedang membereskan jala, Tuhan Yesus memanggil mereka dan berkata kepada mereka, karena pekerjaan mereka adalah penjala ikan. Tuhan Yesus memanggil mereka mengatakan demikian, "Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Akan kujadikan penjala manusia. Selama 3 tahun murid-murid Tuhan Yesus Kristus mengikuti Tuhan tidak paham apa itu penjala manusia itu. Apa itu tugas penjala manusia itu. Pada akhirnya pada waktu Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib di masa kebangkitannya, mereka kembali lagi menjadi penjala ikan. Dan Tuhan Yesus Kristus mulai pada saat itu menjelaskan tentang misinya. Tuhan Yesus Kristus menjelaskan tentang misinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang pertama adalah memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Apa itu penjala manusia? Sebelum kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, pada kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, Tuhan Yesus Kristus menjelaskan kepada mereka sebelum naik ke surga supaya mereka melakukan satu tugas yang luar biasa. Apa itu tugas yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan kepada mereka dalam kitab Injil Matius pasal ke-28 ayat 19 sampai 20. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikian pula persis sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan pada hari ini, dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, Tuhan Yesus Kristus kembali memberi tugas kepada murid-muridnya, yaitu pasal 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, sampai Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai penjala manusia, dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga menyampaikan itu kembali, yaitu mereka diberi tugas untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang dari suku-suku dan bangsa-bangsa, agar mereka boleh mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus, dan mereka semua memperoleh keselamatan. Itulah sesungguhnya maksud Tuhan memanggil murid-muridnya dari sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Visi Tuhan Yesus belum selesai. Maka pada masa kebangkitan Tuhan Yesus dikatakan dalam firman Allah, untuk itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di masa kebangkitannya. Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Ia memberikan visi kembali dan melihat muridnya kembali menjadi penjala ikan. Tuhan Yesus Kristus menegaskan kembali bahwa mereka mempunyai tugas sejak awal dipanggil Tuhan untuk meninggalkan sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia.
yaitu memberitakan kabar keselamatan itu kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Tetapi rupa-rupanya mereka kembali menjadi penjala ikan. Ibu bapak dikasih Tuhan, bagian yang berikutnya perlu kita ketahui, Tuhan Yesus Kristus itu sebelum kematiannya di kayu salib, tatkala bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Yesus Kristus telah mendirikan jemaatku. Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia datang ke dunia dengan visi dan misi mendirikan jemaatku. Demikian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Kita perhatikan cara berurutan, bahwa Tuhan Yesus sudah mendirikan jemaatku. Namun ibu bapak saudara dikasih Tuhan, jemaat yang didirikan Tuhan pada masa sampai Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, bahkan sampai kebangkitan Tuhan, bahkan sampai kenaikan Tuhan, baru dalam Kisah Para Rasul itulah jemaat Tuhan ada dan mulai ada. Pada masa itu belum ada jemaat Tuhan yang didirikan Tuhan Yesus Kristus, belum. Tetapi jemaat Tuhan itu sudah didirikan Tuhan. Artinya demikian. Dalam bahasa yang lain tentang jemaat itu, bahasa asli Yunani itu eklesia, yang mempunyai arti memanggil orang per orang dari kelompok kehidupan masyarakat dan berkumpul bersama-sama dalam satu keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu eklesia itu dalam bahasa Gerega itu, jemaatku itu dalam bahasa Gerega itu igria, dan dalam bahasa Indonesia itu adalah gereja. Ibu bapak dikasih Tuhan, pada masa Tuhan Yesus Kristus sekali lagi mati di kayu salib dan masa kebangkitannya, gereja belum ada. Dan gereja itu ada dalam Kisah Para Rasul mulai pasal yang kedua ayat 41. Dijelaskan di sana ayat 41 pasal yang kedua, cara hidup jemaat yang pertama. Artinya pada masa itu ibu bapak saudara sekalian, jemaat Yesus baru ada. Jemaat Yesus baru ada di masa itu, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Maka Tuhan Yesus Kristus pada masa sebelum kenaikannya ke surga, jemaat itu belum ada. Pada masa Tuhan Yesus Kristus memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus Kristus menyatakan kepada murid-muridnya untuk menjala manusia. Pada masa Tuhan Yesus Kristus mendekati kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya pada Injil Matius pasal 28 ayat 19-20, pasal 1 ayat 8 Kisah Para Rasul, di sanalah menjadi penjala manusia. Dimulai sebagai saksiku, mengabarkan kabar keselamatan sehingga ada orang percaya, dan dalam Kisah Para Rasul mulailah orang percaya itu berkumpul menjadi jemaatku. Dan Tuhan Yesus Kristus itu menyelesaikan visinya untuk mendirikan jemaatku itu. Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan visinya, memanggil murid-muridnya. Selain mengembalakan, memimpin jemaat, mengembalakan domba-dombanya, Tuhan Yesus Kristus juga memanggil murid-muridnya sebagai penjala manusia.
Tetapi pada masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, muridnya belum paham. Ia kembali menjadi penjala ikan. Ia kembali menjadi penjala ikan. Jika Tuhan Yesus Kristus pada masa kebangkitannya melanjutkan, menjelaskan, memberi pemahaman bagaimana murid dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia, bagaimana Yesus mendirikan jemaatku, dan bagaimana jemaat mula-mula baru berdiri di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dan jemaat yang ada itu dimulai dari penjala manusia yang dilakukan oleh murid-murid, dimulai dari memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang sehingga banyak orang percaya. Orang-orang yang percaya itu berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang disebut jemaatku dan itulah yang disebut gerejaku. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi visi dan misi dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Ibu Bapak Saudara, mari kita lihat cerita dan sejarah di mana murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu menjadi penjala ikan kembali. Mereka menjala ikan di Danau Tiberias, dan sesungguhnya minimal ada 4 orang, yaitu Thomas yang disebut Didius, Yohanes, dan beberapa muridnya Tuhan Yesus Kristus yang lain. Mereka ahli dalam menjala ikan. Mereka seorang nelayan berpengalaman sangat luar biasa dalam menjala ikan. Tetapi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Tetapi tatkala ia berjumpa dengan Tuhan dan mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk menjala ikan di sebelah kanan perahunya, maka mereka mendapatkan ikan banyak sekali jala perahu. Bandingkan semalam-malaman mereka tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Tapi pada masa ia bertemu Yesus, dan Yesus menyatakan, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahumu, maka pada saat itu mereka mendapatkan ikan sejumlah 153 ekor banyaknya. Dan kedati sebanyak ikan itu, jala itu tidak goyah. Artinya Ibu Bapak Saudara, sebagai seorang penjala manusia, penjala ikan sekalipun, ia tidak akan dapat berhasil dalam melaksanakan tugas tanpa penyertaan Yesus. Sebagai penjala ikan ataupun penjala manusia, ia tidak berhasil walaupun dia punya keahlian semalam-malaman untuk menjala ikan. Sebagai penjala manusia pun demikian. Yang artinya dalam kitab Injil Matius dan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 dijelaskan, yaitu memberitakan kabar keselamatan itu agar banyak orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan memperoleh keselamatan surgawi. Tidak akan bisa dilakukan tanpa proses pembelajaran dengan Yesus di Danau Tiberias. Yaitu yang pertama-tama, dia harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yang berikutnya, dia harus percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan menyertai mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Bahkan Tuhan sendiri melihat di sana. Tuhan Yesus sendiri ada di sana dan bersama dengan mereka. Bersama dengan mereka. Yang berikutnya, Ibu Bapak Saudara, sebagai penjala manusia, Tuhan Yesus Kristus menjamin kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus pada saat murid-muridnya sudah lapar, kedinginan, semalam-malaman ia tidak dapat ikan, mungkin dia tidak makan semalam-malaman dan dia lapar pagi-pagi itu, Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan ikan bakar dan menyediakan roti yang sudah dibakar di pinggir pantai danau itu. Dan mereka turun dan Tuhan Yesus Kristus mengajak mereka makan.
Tuhan Yesus Kristus menyediakan semuanya bagi mereka. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sampaikan pada ibu bapak saudara. Apa yang dilakukan Yesus pada masa-masa kebangkitannya. Tuhan Yesus Kristus selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berulang-ulang kali. Kali lagi Tuhan Yesus Kristus dalam menampakkan diri sampai kenaikannya. Yang bagian terakhir ia menyelesaikan visinya dan misinya kepada para murid-muridnya agar dilanjutkan itu. Dan visi dan misi itu adalah Tuhan Yesus Kristus mendirikan gereja. Dan murid-muridnya dipanggil Tuhan Yesus Kristus yang pertama sebagai penjala manusia. Yang artinya pada akhir Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga memberikan tugas untuk menjadi saksi Kristus. Agar banyak orang percaya dan banyak orang menjadi anak-anak Tuhan. Dan mereka semua dijadikan satu dalam kesatuan gereja. Sehingga pada masa Tuhan Yesus sekali lagi sudah mendirikan gerejaku, tetapi belum ada gerejaku. Dan gerejaku terjadi pada Kisah Rasul pasal 2 dan seterusnya sampai saat ini. Visi Tuhan Yesus Kristus diselesaikan. Selesai visi Tuhan Yesus Kristus yang lalu saya sampaikan pada hari dan tanggal 17, yaitu Tuhan Yesus Kristus mengangkat gembala sebagai pemimpin gereja untuk melayani umat. Hingga selesailah visi dan misi Tuhan sampai pada masa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Amin. Tuhan berkati ibu bapak saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau jabarkan kepada kami. Luar biasa Tuhan, bahwa Engkau di masa kebangkitannya masih menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai. Tugas yang pertama adalah memerintahkan kepada murid-muridnya, memanggil dan memilih murid-muridnya untuk menjadi pemimpin gereja yang disebut gembala. Tuhan Yesus perintahkan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Domba-dombaku adalah jemaat yang ada, orang-orang yang percaya untuk digembalakan. Dan Tuhan Yesus Kristus menyelesaikan tugas sebagai penjala manusia sejak semula. Sudah Tuhan Yesus Kristus perintahkan kepada murid-muridnya. Dan pada akhir sebelum kenaikan Tuhan Yesus Kristus sampaikan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Setelah mereka semua dimenangkan dalam Yesus dan ada pemimpin, gembala, jemaat, dan mereka semua dikumpulkan menjadi satu gereja, satu jemaat, di mana ada gembala, di mana ada orang-orang yang percaya berkumpul jemaat, dan disitulah pelayanan Tuhan dimulai, pekerjaan Tuhan dimulai, dan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Itulah tugas yang dilakukan Yesus diselesaikan di masa kebangkitannya sampai kenaikannya ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Baik ibu bapak yang dikasih Tuhan, ada laporan dari panitia keuangan dan bendahara gereja. Selama bulan April ada pemasukan dana hanya Rp1.370.000. Pada bulan Mei minggu pertama ada pemasukan keuangan Rp2.120.000. Terima kasih kepada ibu bapak saudara yang telah menyampaikan persembahan dan sepersepuluhannya ke gereja, melalui datang ke gereja dan memasukkan persembahannya di dalam kantong persembahan gereja. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan memberkati ibu bapak saudara sekalian. Baiklah, marilah kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah ini.
Selanjutnya Ibu Bapak Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan doa penutup dan doa berkat. Terima kasih kepada Ibu Bapak Saudara yang telah menonton kami, beribadah bersama kami dalam rangka kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih kepada Ibu Bapak Saudara, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bangunarjo, jemaat ada di Tawangmangu, saudara-saudara kami yang ada di Papua, yang ada di Jakarta, saudara kami yang lainnya yang menyaksikan kami melalui live ini. Tuhan berkati, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati kami di dalam acara ibadah atau kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, Tuhan menjagai seluruh umat Tuhan, Tuhan melingkupi seluruh umat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.